Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Halo, selamat pagi. Selamat datang di Pagi. Selamat datang di acara webinar online yang diselenggarakan oleh kelompok 6. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang karenanya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Saya Raffi Wahyu Permadani sebagai host dan rekan-rekan tim saya sangat berterima kasih kepada hadirin yang dapat hadir pada kesempatan yang istimewa ini. Dan juga sangat menghormati dan menghargai Anda semua yang dapat mengikuti acara dengan baik. Kami akan membawakan materi yang sangat penting dan relevan, yaitu yang bertemakan revolusi mental. Sebelum itu, saya akan membacakan peraturan tata tertib selama acara berlangsung. Yang pertama, nyalakan. Yang pertama, ada peserta wajib menyalakan kamera saat kegiatan. Yang kedua, peserta wajib mengisi link presensi yang telah kami sediakan. Yang ketiga, peserta wajib mengikuti kegiatan dengan baik sampai kegiatan selesai ya. Tanpa lama-lama lagi, izinkan saya memperkenalkan tim-tim yang ada di kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Pasha sebagai moderator. Yang kedua ada Rachel sebagai presenter. Yang ketiga ada Bintang sebagai player. Yang keempat ada Hana sebagai presensi digital. Selanjutnya akan saya alihkan kepada moderator saya yaitu Muhammad Pasha. Kepada beliau tempat dan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Arafi telah mengizinkan saya berbicara. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru dan teman-teman sekelas yang saya cintai. Terima kasih atas kehadiran kalian di seminar hari ini. Saya Pasya yang akan menjadi moderator pada sesi kita hari ini, yang akan membahas topik yang menarik, yaitu teknologi mental. Sesuai dengan agenda, kita akan melewati beberapa rangkaian acara, yaitu pembacaan materi dan pembacaan materi dan kesimpulan, ditanya jawab, dan yang terakhir penutup. Saya harap kita semua bisa aktif dalam sesi ini. Sebelum itu ada yang tahu nggak nih apa itu revolusi mental? Nggak tahu apa itu. Makanya simak dengan baik-baik apa yang presenter menjelaskan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama dia adalah Rachel. Dia lahir pada 2 Januari 2009. Dia akan menjadi presenter dan akan membawa materi yang pada seminar hari ini. Pada Rachel, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya terima kasih banyak kepada moderator atas kesempatannya yang sudah memberikan saya kesempatan berbicara pada pagi hari ini. Akan membahas mengenai revolusi mental. Topik ini sangat penting bagi kita semua karena revolusi mental ini merupakan gerakan yang memiliki tujuan untuk menciptakan manusia di Indonesia menjadi lebih aktif lagi dan lebih positif lagi dalam interaksi sosial dengan sesama manusia dan juga lingkungan sekitar. Sehingga masyarakat kita bisa menjadi lebih maju, adil, dan juga sejahtera. Dan saya berharap kita semua bisa mendapatkan wawasan baru mengenai hal ini. Oke, mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk mempresentasikan PPT saya terlebih dahulu. Mohon ditunggu ya, teman-teman. Oke. Oke, mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu apa sih revolusi mental itu? Revolusi mental ini adalah gerakan untuk mengubah cara berpikir, sikap, dan perilaku individu dan masyarakat agar lebih positif dan produktif. Dan revolusi sendiri memiliki arti yaitu adalah suatu perubahan secara berlangsung yang dilakukan secara cepat dan menyangkut pokok-pokok atau dasar dalam kehidupan sehari-hari. Revolusi mental juga memiliki tujuan yaitu untuk membangun karakter bangsa yang lebih kuat, jujur, kerja keras, dan berintegritas. Lalu mengapa sih revolusi mental itu diperlukan? Jadi karena pada masa ini karakteristik orisinal bangsa ini mulai pudar, maka dari itu revolusi mental sangat diperlukan untuk mengembalikan karakteristik orisinal bangsa di Indonesia. Di antaranya yaitu santun, berbudi pekerti, ramah, dan juga bergotong royong. Gerakan ini juga bertujuan untuk menghadapi tantangan globalisasi budaya, informasi tidak terkendali, dan ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara. Selain itu, revolusi mental ini penting untuk menghadapi pandemi COVID-19 dengan mempercepat perubahan perilaku dan mematuhi protokol kesehatan. Adapun beberapa manfaat mengapa diadakannya revolusi mental ini, yaitu kita jadi bisa mengatasi berbagai masalah sosial seperti korupsi, kemalasan, dan juga ketidakjujuran. Setelah itu, kita bisa meningkatkan daya saing bangsa kita di kancah internasional dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera. Dan di sini ada beberapa prinsip-prinsip mengenai revolusi mental. Yang pertama adalah integritas yang memiliki nilai-nilai etis dan moral yang tinggi. Dan yang kedua yaitu adanya etos kerja yang mendorong semangat kerja keras dan disiplin. Dan yang ketiga yaitu gotong royong yang membangun semangat kebersamaan dan kerjasama. Oke, next. Dan bagaimana sih melakukan revolusi mental ini? Sebenarnya banyak cara untuk melakukan revolusi mental, tapi di sini dengan adanya pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai revolusi mental dalam kurikulum pendidikan. Dan yang kedua yaitu adanya kampanye sosial, bisa melalui media massa dan juga media sosial untuk menyebarkan pesan positif. Dan yang ketiga yaitu adanya teladan dari pemimpin, di mana pemimpin di semua level harus menjadi contoh nyata dalam menerapkan nilai-nilai revolusi mental ini. Adapun gerakan pada revolusi mental. Yang pertama yaitu Gerakan Indonesia Melayani. Gerakan Indonesia Melayani ini berawal dari permasalahan masyarakat mengenai aspek publikasi pada pelayanan. Dan yang kedua yaitu Gerakan Indonesia Bersih yang menunjukkan sikap perilaku hidup bersih dan sehat baik secara jasmani maupun rohani. Dan yang ketiga yaitu Gerakan Indonesia Tertib. Gerakan Indonesia Tertib ini yang menunjukkan sikap perilaku atau perilaku tertib yang mengacu kepada asas dalam ketertiban umum. Dan yang ketiga yaitu Gerakan Indonesia Mandiri yang menunjukkan perilaku kreatif, inovatif, dan juga beretos kerja yang tinggi. Serta yang ketiga yaitu Gerakan Indonesia Bersatu. Gerakan Indonesia Bersatu ini adalah perilaku yang menunjukkan
rasa menghargai, gotong royong, dan juga bekerja sama untuk meningkatkan jati diri dan karakter bangsa di negara kita. Oke, di sini ada beberapa strategi pelaksanaan. Yang pertama yaitu sinergi antar instansi, di mana kementerian dan lembaga harus bekerja sama untuk membangun manajemen isu dan memperkuat kapasitas aparat negara. Dan yang kedua yaitu ada penerapan program spesifik, seperti fokus pada isu-isu sosial, seperti stunting, pernikahan anak, dan kekerasan dalam rumah tangga dengan program yang terukur. Dan yang ketiga yaitu penguatan birokrasi yang menerapkan sistem manajemen SDM berbasis merit, transparansi, dan pengawasan yang ketat. Lalu yang keempat yaitu adanya kampanye kesadaran, di mana kita melakukan kampanye nasional untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah integritas, kerja keras, dan juga gotong royong. Di sini ada implementasi di berbagai sektor. Yang pertama pada sektor pemerintahan, yaitu mencangkup reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Dan yang kedua yaitu pada sektor pendidikan, yaitu pembinaan karakter di sekolah dan perguruan yang tinggi. Dan yang ketiga yaitu pada sektor bisnis, yang mencangkup etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dan apa saja sih tantangan implementasi revolusi mental ini? Jadi ada beberapa tantangan dalam implementasi revolusi mental. Yang pertama, adanya resistensi terhadap perubahan, di mana mungkin sebagian masyarakat itu menolak atau sulit untuk beradaptasi pada perubahan yang dilakukan oleh gerakan revolusi mental ini. Dan yang kedua, adanya kendala struktural dan birokrasi, baik dalam kendala struktural ekonomi maupun yang lainnya. Dan juga yang ketiga itu adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, yang dimana partisipasi masyarakat atau partisipasi semua pihak ini sangat amat diperlukan untuk keberhasilan gerakan revolusi mental ini. Selanjutnya, ada beberapa dampak positif dari peningkatan integritas dari revolusi mental ini. Yang pertama, peningkatan integritas, di mana masyarakat menjadi lebih jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan. Dan yang kedua yaitu etos kerja yang baik, di mana adanya peningkatan semangat dan produktivitas kerja, baik di sektor publik maupun swasta. Dan yang ketiga yaitu gotong royong yang kuat, peningkatan kerjasama dan solidaritas dalam masyarakat. Dan yang keempat yaitu pendidikan yang lebih berkualitas, bisa melalui program-program pendidikan, masyarakat akan menjadi lebih tahu dan lebih berpengetahuan serta memiliki wawasan yang lebih luas lagi. Dan yang kelima yaitu adanya penguatan karakter bangsa. Masyarakat yang berkepribadian kuat, mencintai budaya lokal, dan memiliki identitas nasional yang jelas. Adapun dampak negatif dari gerakan ini. Yang pertama, resistensi perubahan, yang dimana sebagian masyarakat ini mungkin menolak atau sulit beradaptasi dengan perubahan yang diusung oleh revolusi mental. Dan yang kedua, adanya kesalahpahaman dan misinterpretasi, dengan adanya kemungkinan bahwa tujuan dan implementasi gerakan ini disalahpahami oleh sebagian masyarakat. Dan yang ketiga yaitu beban tambahan bagi aparat. Tentunya aparat negara mungkin menghadapi beban kerja tambahan dalam usaha meningkatkan kapasitas dan profesionalisme. Lalu yang keempat yaitu ketimpangan implementasi, di mana pelaksanaan program-program revolusi mental ini mungkin tidak merata dengan berbagai daerah tertinggal dan dalam penerapannya. Lalu yang kelima yaitu biaya yang tinggi. Implementasi atau pelaksanaan penerapan program-program revolusi mental ini pastinya memerlukan biaya yang signifikan yang mungkin bisa menjadi beban bagi anggaran negara kita. Dan di sini ada contoh studi kasus dari dua negara, yaitu negara Singapura dan negara Jepang, yang berhasil menerapkan revolusi mental. Yang akan saya bacakan yaitu negara yang berhasil menerapkan revolusi mental adalah Singapura. Negara ini berhasil mengubah pola pikir dan perilaku masyarakatnya melalui pendidikan yang menekankan integritas, etos kerja, dan inovasi,
Program-program seperti kampanye kebersihan dan Smart Nation mendorong warga untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan dan menggunakan teknologi untuk kemajuan. Selain itu, negara Jepang juga menunjukkan keberhasilannya dalam revolusi mental ini, terutama setelah Perang Dunia Kedua dengan mengadopsi nilai kerja keras dan disiplin yang tinggi yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan inovasi teknologi yang pesat. Kedua negara ini mungkin menunjukkan bahwa perubahan mentalitas dapat mendorong kemajuan sosial dan ekonomi yang signifikan. Dan dapat saya simpulkan bahwa gerakan revolusi mental ini adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Dan partisipasi semua pihak sangat amat diperlukan untuk keberhasilan gerakan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada semua pendengar yang sudah atas perhatian dan waktunya. Setelah ini akan saya alihkan kepada moderator kita lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rasel telah mengisi materi revolusi mental. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Jika ingin bertanya, silakan nyalakan audio dan jangan lupa raise hand. Oke, yang pertama Isan. Isan mau nanya apa? Cek. Ini ada suaranya nggak sih? Yang ada. Oh, ada. Oke, sabar ya. Kan tadi ada negara Jepang dan Singapura yang sukses merevolusi mental. Nah, pertanyaan saya, negara apa selain dua negara itu yang berhasil menerapkan revolusi mental? Oke, terima kasih Isan udah bertanya. Selanjutnya pertanyaan ini akan dijawab oleh presenter kita yaitu Rasel. Pada Rasel saya persilahkan. Ya baik, tadi Ihsan kan menanyakan negara apa lagi yang berhasil menerapkan gerakan revolusi mental ini. Nah, negara yang berhasil menerapkan gerakan revolusi mental ini selain negara Singapura dan Jepang, yaitu adalah Korea Selatan, yang dimana dahulu Korea Selatan ini sempat mengalami transportasi yang keterpurukan, sehingga negara tersebut melakukan gerakan revolusi mental ini dengan cara membangun dan meningkatkan mental serta karakter bangsanya, dan ia menemukan keberhasilan pada kemajuan transportasinya. Apakah cukup untuk Ihsan? Ya, cukup. Terima kasih. Terima kasih Isan udah bertanya. Selanjutnya Elkana ingin bertanya apa? Aku izin bertanya, revolusi mental dikemukakan pertama kali pada tanggal berapa? Dan konsep dari revolusi mental itu apa? Terima kasih kepada Elkana udah bertanya. Selanjutnya akan untuk penjawaban saya akan alihkan kepada presenter. Pada presenter Rasel saya persilahkan. Oke, untuk Elkana, jadi revolusi mental sendiri pertama kali dikemukakan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1956 dan dilaksanakannya pada tahun 1957 saat revolusi nasional ini dan dicetuskan kembali oleh Presiden Jokowi pada tahun 2014. Dan konsep dari revolusi mental ini sebenarnya itu adalah bentuk penegasan dari Presiden Jokowi yang bisa dikenal dengan sebutan nawacita. Nawacita ini juga dirancang untuk mengatasi gambaran Presiden mengenai 3 masalah besar di negara ini, diantaranya yaitu adanya penurunan otoritas negara, yang kedua yaitu
kelemahan struktural dalam ekonomi, dan yang ketiga yaitu intoleransi dan pentingnya membangun karakter nasional yang tidak terganggu oleh konflik-konflik sektarian. Terima kasih. Cukup, Elkana. Cukup, terima kasih. Baik, selanjutnya Daira, silakan bertanya. Apakah dampak negatif dari revolusi mental ini tuh sudah diatasi setidaknya 50%? Terima kasih. Oke, jadi Terima kasih untuk Daira atas pertanyaannya. Pertanyaan akan dijawab oleh presenter yaitu Rasel. Rasel dipersilakan. untuk dampak negatif, tadi dampak negatif sudah diatasi setidaknya 50% atau tidak. Mungkin menurut saya mungkin sudah ya, dengan cara bisa yang apa namanya ya, dengan cara program-program gerakan tadi seperti Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Mandiri, Gerakan Indonesia Bersih, dan 5 gerakan lainnya. Mungkin menurut saya udah di atas setidaknya 50%. Terima kasih. Iya. Atau enggak ya udah ambil beberapa aja, pindahin ke tempat pensil kecil. Oi. Terakhir, tadi si Rafli ngechat saya mau nanya juga. Rafli, silahkan. Izin bertanya, maksud dari resistensi terhadap perubahan itu apa? Maaf, bisa diulangin, suaranya kurang besar, kurang dengar. Maksud dari resistensi terhadap perubahan itu apa? Oke, terima kasih si Rafli udah nanya. Selanjutnya pertanyaannya akan dijawab oleh presenter. Rasel, Jadi dipersilakan. jadi maksud resistensi terhadap perubahan itu adalah keinginan untuk tidak melakukan perubahan. Jadi seperti contoh yang sudah saya berikan pada presentasi PowerPoint tadi, yaitu mungkin sebagian masyarakat menolak atau sulit untuk beradaptasi dalam perubahan revolusi mental ini. Terima kasih. Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Untuk penutupan, saya akan berikan kepada host, yaitu Arafi. Pada Arafi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ahmad Pasha. Sebelum kami tutup, teman-teman harap mengisi absensi presensi yang telah kita kirim ya. Kami harap seminar ini dapat menjadi langkah awal bagi kita semua untuk memulai revolusi mental dalam diri kita sendiri dan lingkungan sekitar. Dengan mentalitas yang positif dan progresif, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik untuk masa depan kita. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, give applause untuk